lagi petunjuk keimanan. Nanti yang diceritakan itu hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Begitu, Bang. Berarti dengan kata lain dengan penjelasan Pak Sugi bahwa kalau Al-Quran itu tidak sempurna, tapi hanya membawakan kebenaran dengan yang ibaratnya penting-penting saja untuk menurut kaidah gitu ya. Al-Quran itu sempurna untuk petunjuk keimanan. Jadi jangan Oke. sempurna di sini diartikan, oh Al-Quran, tanya Al-Quran bagaimana cara bikin roti, ya nggak ketemu. Ya kan? Bagaimana cara bikin kapal selam menurut Al-Quran, ya nggak ketemu. Karena Al-Quran bukan buku itu. Al-Quran buku petunjuk untuk keimanan. Dalikal kitabul la raiba fi hudalil mutakin, petunjuk untuk orang bertakwa. Mohon Jadi kalau izin Ahi, ya monggo. sedikit ya, mohon maaf. Jadi Al-Quran menjelaskan seperti data yang sering saya bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr. Ya, jadi Allah kemudian menurunkan Al-Qur'anul Karim sebagai mukjizat. Lalu Allah mengatakan litubayyina linnasi. Al-Qur'an itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Jadi Allah mendatangkan sebuah kitab kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW agar Rasulullah Muhammad SAW ini kemudian menjelaskan, menerangkan, menguraikan kepada manusia. Apa yang diterangkan kepada manusia? Manuzzila ilaihim. Apa yang dibutuhkan, yang diperintahkan, yang menjadi jalan, yang menjadi kaidah, yang menjadi aturan, yang menjadi pedoman bagi seluruh manusia. Nah, jadi yang dibutuhkan oleh manusia dalam tuntunan kehidupannya bermasyarakat, bernegara, bertetangga, dalam keluarga dan seterusnya, dalam Al-Quran itulah dia diwahyukan oleh Allah melalui Rasulullah untuk dijelaskan oleh Rasulullah kepada seluruh umat manusia. Wala'allahum yatafakkarun, agar mereka manusia ini memikirkan. Setelah datang Al-Quran kepada mereka, manusia memikirkan isi daripada Al-Quran itu, mereka pikirkan. Contoh misalnya seperti yang saya gambarkan tadi, bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu datang untuk menerangkan kitab yang kalian sembunyikan. Nah itu pikirkan, itu dipikirkan. Apa iya betul ada kitab yang disembunyikan? Nah ternyata memang betul. Apa buktinya? Nabi Musa menerima firman menggunakan bahasa Nabi Musa. Yesus menerima firman berdasarkan bahasa Yesus. Mana firman-firman itu semua? Oh ternyata disembunyikan. Yang ada tinggal terjemah. Yang kita tidak tahu apakah sudah bersesuaian dengan firman yang mereka terima atau sudah bergeser jauh. Nah itulah makanya Al-Quran diterangkan untuk kita pikirkan. Ketika diterangkan bahwasanya Al-Quran itu adalah cahaya, dari segi mana dia disebut cahaya? Ketika Al-Quran dijelaskan sebagai buku petunjuk, dari segi mana dia disebut petunjuk? Itulah Al-Quran itu. Jadi benar yang dikatakan oleh Ahli Sugi bahwasanya Al-Quran itu bukan buku biografi atau buku cerita yang harus menceritakan sebuah keadaan secara rinci. Demikian. Oke, makasih penjelasannya Bang. Jadi saya akan merujuk ke ini Taurat, Zabur dan Injil. Apakah ketiga kitab itu dijaga oleh Tuhan? Kalau misalkan dijaga, kenapa bisa dirusak? Gimana Bang? Iya, kalau di Al-Quran itu perintahnya kemudian agar supaya Nabi Musa alaihissalam ini mengajarkan kepada kaumnya untuk menjalankan hukum Taurat, menjalankan ketetapan-ketetapan yang ada yang Allah berikan kepada mereka. Tapi kemudian kaumnya ini adalah kaum tegar tengkuk. Mereka sering kemudian menyembunyikan, mencampur adukan firman Tuhan. Kalau Anda baca di dalam kitab saudara, di dalam perjanjian lama, mereka itu paling sering kemudian meninggalkan apa yang diperintahkan kepada Bani Israel, kepada mereka sendiri. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Araf itu dijelaskan ayat 145, bahwasanya
kami telah memberikan kepadamu Musa Taurat agar engkau meneguhkan hukum ini kepada kaummu Bani Israel. Akan tetapi Allah menyatakan kepada mereka tentang mereka